kenapa orang yang paling kompak di kampung kita, terus duta persahabatan malah jadi nggak akur kayak gini sih? Gak tahu. Aku juga bingung banget kenapa bisa tiba-tiba kayak gitu. Makanya. Terima kasih Lori. Kamu jadi ngehibur. Nggak apa-apa. Emang harus banyakin ketawa biar nggak cepet tua. Kamu lagi ngomongin diri kamu sendiri ya? Yaudah kalau gitu bentar aku masuk dulu. Aku nggak bakalan berhenti sampai di sini. Aku bakal bikin perhitungan sama kalian semua. Apalagi kamu. Kamu bakal berterima kasih sama aku karena aku udah nyadarin kamu kalau kamu tuh cuma pelampiasannya. Kalau kamu ngebelain orang yang salah. Oh ternyata benar ya? Ternyata Bukan gitu, Mai. Bukan tadi aku kesana. ternyata benar. Emang kamu masih suka sama Aini ya, Ri? Dan kamu juga, Ai. Karena keadaannya sekarang Malik lagi kayak gini, kamu malah suka sama Fahri. Gitu. Nggak gitu, Mai. Mai, dengerin aku dulu ya. Aku tuh tadi... Enggak, udah. Aku nggak butuh penjelasan dari kalian berdua. Karena menurut aku semuanya udah cukup sekarang. Mai, tolong kamu dengerin aku dulu. Dan aku nggak mau jadi pelengkap antara cinta kalian berdua yang belum selesai. Bukan. Maya dengerin dulu. Ola, saya mau bicara sebentar. Boleh. Kenapa kamu kangen ya sama aku? Saya mau kamu berhenti fitnah ini. Mulut kamu itu bikin semua orang salah paham di sini. Aku bisa kok tutup mulut aku. Tapi ada syaratnya. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Pantas saja Malik berubah dingin ke aku. Malik juga nggak pernah bisa ngomong kenapa. Apa gara-gara dia deket sama Ola? Enggak. Aku nggak bisa ngomong sama Ola dengan kondisi kayak gini. Wah, kayaknya ada yang patah hati nih. Saya nggak mungkin suka sama perempuan penghasut kayak kamu. Jangan-jangan kamu beneran naksir ya sama ini? Ya jelas saya suka sama ini. Hatinya jauh lebih mulia. Suka ngebantu orang, lembut, cantik, ibadahnya rajin, semuanya perfect. Kamu jangan pernah ngebandingin diri kamu sendiri sama ini. Karena kamu nggak akan pernah ada selevel sama dia. Lihat aja, kamu akan tarik ucapan kamu hari ini, Lik. Aku akan bikin Aini hancur. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok Wina nggak ada ya, di telepon juga nggak aktif lagi. Duh, mana banyak pelanggan lagi. Boleh nelfon siapa? Kok panik banget? Nelfon itu loh, Wina. Ini kan pelanggan banyak. Bule sendirian. Winanya ditelepon tapi kok nggak aktif ya? Ya ampun, Bule tuh ngapain sih masih nyariin Wina? Wina tuh anaknya males. Dia tuh sering banget ngeluh sama aku kalau dia tuh capek. Terus dia nggak balik lagi, ya udahlah aku cari yang lain. Hah? Masa sih? Kayaknya nggak gitu deh. Sama Bule, Wina itu baik-baik aja kok. Ya ampun Bule, udah deh. Bule tuh jangan nanyain Wina terus. Nih aku sekarang bawa penggantinya. Dia siap kerja hari ini juga. Kamu siap kan, Dew? Siap, Mbak. Kenalin Bu, Dewi. Oh iya. Yuk masuk yuk. Bu Nani. Waalaikumsalam Nak Aini. Bu, Ibu udah sehat? Mendingan. Alhamdulillah kalau gitu, Bu. Itu lontongnya di situ ya. Terus ini plastiknya.
Maaf kalau Aini boleh tanya Bu, itu pegawai baru lagi? Iya. Oh, tapi sebelumnya ada Wina kan Bu? Sebelum Wina juga ada Jani, ya kan? Iya nak ini. Ibu juga nggak tahu kenapa. Jani sama Wina itu kan baru aja kerja. Tapi kok tiba-tiba pergi tanpa sepengetahuan ibu. Padahal anaknya rajin loh. Iya Bu, Aini juga ngelihat kalau dia orangnya baik banget, ramah. Kerjanya juga bagus kok. Tapi Ibu udah coba hubungin belum? Udah, tapi handphonenya nggak aktif. Kayaknya aku harus cari tahu kebenarannya. Feeling aku ada yang nggak beres sama Ola. Bu, Ibu kelihatan pucat banget loh. Ibu nggak mau istirahat aja dulu di dalam, nggak usah kerja dulu Bu. Gak apa-apa kok, ini udah mendingan. Soalnya kan ibu nggak enak. Kalau Ola yang kerja di sini kan jadi keseringan Ola daripada ibu. Emang kata dokter kemarin penyakitnya apa Bu? Itu dia nak. Dokter juga nggak tahu ibu tuh sakit apa. Nah ini kepo banget sih. Tunggu aja, aku bakal bikin nasibnya sama kayak Jani dan Wina. Kamu nggak usah sedih Wina. Kamu tuh harusnya bersyukur. Karena pengorbanan kamu dan karyawan-karyawan sebelum kamu itu udah menciptakan pundi-pundi uang untuk aku. Makasih Wina. Bu, permisi. Iya mbak. Mau nanya Bu, Ibu kenal sama Wina nggak? Yang kerja di kampung sebelah, kerja yang jualan pecel. Oh, Wina. Saya kenal Mbak. Emangnya kenapa ya Mbak? Nggak apa-apa. Aini cuma mau tahu aja rumahnya di mana, mau tahu kabarnya gimana juga. Soalnya tiba-tiba banget Wina mendadak berhenti kerja Bu. Emangnya Mbak belum tahu? Wina itu hilang Mbak. Hilang? Ini bener-bener hilang Bu? Iya Mbak, bukan cuma Wina aja. Jani juga sama-sama hilang. Kata orang tuanya sih, mereka kerja terakhir itu di kampung sebelah Mbak. Tapi udah dilaporin ke polisi belum? Dilaporin udah kok Mbak. Tapi kami juga takut Mbak, kok bisa ya dua anak itu hilang begitu aja? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama Ola. Aku harus ngomong langsung sama Ola. Kamu bisa bilang mereka resign. Tapi warga kampung sebelah bilang kalau Wina itu hilang. Hilang? Ya, mereka sih izinnya sama aku resign ya. Kamu itu gimana sih? Kata kamu, Wina, Jani itu pada nggak betah kerja di sini. Kok sekarang kamu bilangnya tiba-tiba hilang? Ya mana aku tahu, Bule. Mereka kan kerjanya cuma sebentar, terus mereka izin pulang. Gak balik lagi, ya udah aku cari yang lain lah. Tapi lah ini semua tuh bukan masalah sepele. Mereka itu terakhir kerja bareng sama kamu. Apa ini jangan-jangan ada hubungannya sama kamu lah? Maksud kamu ngomong kayak gitu apa ya? Hah? Kamu nuduh aku ini? Tapi lah, kok semuanya itu bisa hilang ya? Bule cukup ya. Jangan Bule sebarin fitnah tentang aku. Gak usah nyebarin gosip murahan. Kamu pergi deh Minian. Aku lagi repot. Aku bakal cari tahu lebih jauh. Kalau emang Ola nggak salah, kenapa dia harus marah dan gugup gitu?